Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Binti Nurul Hidayah. Saya dari kelas PGMI 3D yang berNIM 1860205221070. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, evaluasi mikro, dan evaluasi makro. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Evaluasi adalah penilaian kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran dari tes dan informasi penilaian untuk menentukan nilai. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi selektif. Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu, misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seseorang karyawan sesuai dengan bidangnya dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas, yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro memiliki cangkupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan. Kemudian barulah kita dapat melaksanakan evaluasi makro. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.